warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih telah hadir di webinar hari ini dengan tema belajar yang efektif dan tipsnya itu seperti apa. Pertama-tama sebelum memulai kegiatan, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Sudah selesai? Sebelum ke pembahasan, bagaimana aku perkenalkan diri saya? Baik, terima kasih. Nama saya Siti Ruhaya. Nama saya Rizky Wijayanti. Baik, Siti dan Rizky, di sini saya akan bertanya, belajar efektif itu seperti apa? Boleh saya terlebih dahulu, Ibu? Menurut saya kan di pandemi saat ini belajar itu sering tidak efektif ya. Tetapi saya mempunyai cara tersendiri, yaitu belajar sambil bermain. Nah, mungkin sebagian orang bisa menyebutkan belajar sambil bermain itu tidak efektif ya. Tetapi itu menurut saya sangat menyenangkan karena di situ saya bisa lebih fresh gitu ke diri kita sendirinya. Karena kan kalau misalkan kita hanya belajar sendiri di kamar merenungkan, belum tentu bisa memahami sama diri sendiri. Iya, pasti jenuh. Tetapi kalau misalkan kita belajar sambil bermain, itu mencari suasana yang lebih luas gitu. Seperti itu, Ibu, menurut saya. Baik, bagaimana dengan menurut saya belajar efektif itu, saya pribadi belajar efektif dengan cara mendengarkan musik, ya. Jadi tidak terlalu fokus kepada si pembelajaran. Di sela-sela itu juga saya selingi dengan video-video yang ada di YouTube juga untuk membantu kita buat memperdalam materi itu. Jadi belajar itu merupakan usaha yang diperoleh dari kepandaian gitu ya, memperoleh ilmu ataupun sebagainya. Jadi belajar itu merupakan pemaknaan atau penyusunan pengetahuan dari pengalaman, refleksi, serta interpretasi dari belajar itu tersendiri. Nah, jadi belajar efektif itu belajar efektif itu adalah proses pemaknaan pengetahuan dari pengalaman, refleksi, serta interpretasi secara singkat untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, dari beberapa belajar efektif tersebut terdapat faktor-faktor benar. Jadi ada dua faktor. Bisa dilihat. Faktor yang pertama itu adalah faktor internal. Bisa dilihat dari faktor di sini ada faktor jasmani, yang mana pasti kalau terlalu terus belajar dengan terus-terusan kan pasti jenuh ya. Jadi di sini akan menghambat faktor jasmani, yaitu kesehatan, jadi sakit, misalnya mental kita sedang down, mood tidak baik, itu tidak efektif juga untuk belajar. Pertama, ada faktor psikologis, di mana perhatian, bakat, minat, dan motif serta intelijensi atau kecerdasan dari faktor pembelajaran tersebut. Yang terakhir ada faktor kelelahan. Pasti kan kalau terus-terusan belajar kan pasti capek jasmani juga kan, jadi misalnya lelah fisik, segalanya. Nah, lalu selanjutnya ada faktor internal eksternal, yang mana ada faktor keluarga. Kan misalnya kalau keluarga kalau lagi rame, kita lagi belajar kan jadi gak efektif ya, atau misalnya jadi kurang konsentrasi terhadap pembelajaran. Lalu yang kedua ada faktor sekolah. Lalu yang terakhir ada faktor masyarakat. Nah, selanjutnya ini, apakah ada pertanyaan? Saya, Bu, izin bertanya. Kan tadi yang sudah Ibu jelaskan tentang tips dalam
tips dan trik belajar efektif. Nah, tadi yang poin terakhir yang poin 7 yaitu seorang guru harus mengganti suasana dalam kelas ya. Tadi itu selain mengganti dalam kelas pasti banyak ya Bu, karena kan kita harus inovatif dalam belajar mengajar ya. Nah selain ice breaking itu ada tips lain nggak? Kalau menurut saya selain dari ice breaking, dengan cara field trip atau yang bisa disebut dengan misalnya studi tour, ya studi tour, belajar di luar kelas agar tidak membosankan. Seperti kan ada jam pembelajaran olahraga, ya kan seni musik juga kan kalau tidak di kelas kan pasti ada ruangan khusus ya untuk bermain alat musik. Lalu setelah itu kan kita juga bisa belajar dengan hal-hal baru. Kalau misalkan kan kemungkinan kalau misalkan untuk study tour itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Berarti kalau untuk waktu yang padat itu berarti untuk musik, berolahraga, mungkin seperti itu ya? Ya benar. Inovatif lainnya untuk hal yang dilakukan oleh guru mata pelajaran ataupun guru-guru. Seperti itu. Jadi guru juga harus bisa lebih melihat anaknya atau muridnya suka untuk olahraga misalkan seperti itu mungkin ya. Bisa dilihat dengan seperti itu, jadi agar mengetahui bagaimana minat dan bakat dari para peserta didik tersebut. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih.